Perkenalkan, nama saya Veronica Girsang dari kelas 10 MIA 5. Dari video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan, jenis-jenis barang, dan sistem ekonomi. Macam-macam kebutuhan. 1. Intensitas. Intensitas terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah primer, seperti TV, kulkas, lemari baju, perabot rumah, dan lain-lain. Ketiga adalah tersier. Tersier adalah barang mewah, seperti mobil mewah, sepeda motor mewah, emas. Kedua, jenis kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda, seperti belajar, berobat bagi yang sakit. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang muncul di kemudian hari, seperti tabungan, pendidikan, sekolah. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifat, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jasmani adalah kebutuhan fisik, seperti mandi, makan teratur, olahraga. Yang kedua adalah rohani. Rohani adalah yang melibatkan kerohanian, seperti berdoa, beribadah, mendengar. Keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu atau pribadi, dan kedua adalah kebutuhan sosial atau kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang melibatkan pribadi, seperti pelajar memerlukan buku tulis, bangku, meja, spidol, dan lain-lain. Sedangkan kelompok contohnya memerlukan gedung sekolah umum, rumah sakit umum, kantor polisi. Kelima adalah kebutuhan menurut wujudnya. Kebutuhan menurut wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu abstrak atau psikologis, dan kedua yaitu berwujud atau barang. Kebutuhan abstrak adalah kebutuhan yang tak berwujud, seperti berekreasi, berteman, bermain, dan lain-lain. Kebutuhan berwujud adalah kebutuhan yang berwujud barang, seperti meja, pulpen, kursi, lemari, dan lain-lain. Jenis-jenis barang. Yang pertama, menurut wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu konkret dan abstrak. Konkret adalah barang yang manfaatnya berwujud, seperti kursi, meja, dan lain-lain. Abstrak adalah berwujud tetapi manfaatnya tak berwujud, seperti guru, polisi, dan lain-lain. Kedua adalah menurut hubungannya, yang terbagi menjadi 2, yaitu komplementer dan substitusi. Komplementer adalah barang yang berfungsi jika dilengkapi barang lain, seperti pulpen dan tinta, baterai dengan jam, TV dengan remote-nya, dan lain-lain. Substitusi yaitu benda pemuas kebutuhan yang dapat saling menggantikan. Contohnya, nasi digantikan dengan jagung, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menurut fungsinya, yang terbagi menjadi 2, yaitu produksi dan konsumsi. Produksi adalah barang untuk proses produksi, seperti benang. Konsumsi adalah barang yang sudah jadi.
Yang keempat adalah menurut sifatnya yang terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi dan bebas. Ekonomi adalah barang yang perlu pengorbanan seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas yaitu barang yang tak perlu pengorbanan seperti matahari, angin, dan lain-lain. Yang kelima adalah menurut prosesnya, yang terbagi menjadi tiga, yaitu mentah, setengah jadi, dan jadi. Mentah adalah barang yang belum diproses. Setengah jadi adalah barang yang butuh diproses. Jadi adalah barang yang siap untuk dikonsumsi. Yang keenam adalah menurut subjeknya, yang terbagi menjadi dua, yaitu individu dan kolektif. Individu adalah barang yang digunakan secara pribadi. Yang kedua adalah kolektif, yaitu barang yang digunakan secara umum. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan jaringan organisasi yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar atau liberal, sistem komando atau terpusat, sistem campuran.